Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur server klien yang digunakan untuk pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. Berikut ini adalah proses DHCP server ke klien. Itu ada yang pertama itu ada IP list request, itu dimana komputer klien meminta alamat IP kepada server. Yang kedua itu ada IP list offer, dimana DHCP server yang memiliki list IP menawarkan kepada komputer klien. Yang ketiga itu ada IP list selection, dimana si klien itu bebas memilih pilihan pertama kepada DHCP server. Setelah memiliki pilihan, kemudian si klien akan mengirimkan broadcast berisi pesan bahwa klien setuju dengan penawaran yang diberikan. Adapun yang terakhir itu ada IP list acknowledge, di mana di bagian ini DHCP server menerima isi broadcast yang telah dikirimkan oleh klien, lalu kemudian membalasnya dengan sebuah paket acknowledge DHCP pack kepada klien. Subnetting adalah proses memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Adapun kelas-kelas subnetting nih, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di dalam jumlah subnet 1 sampai 2 memiliki jumlah subnet 1, pasti mempunyai subnet mask 255.128.0.0 atau 9 memiliki host segini 838.88.6.0. Nah, adapun yang segini nih, yang ini jumlah subnet 213 sampai 1054 memiliki jumlah subnet 10. 255.255.192.0 atau 18 memiliki host 10385. Nah, adapun kelas B, adapun sama juga nih. Nah, bedanya kalau kelas B ini, yang kelas 1 itu ada di dalam kelas 9-nya di kelas A. Nah, berikut ini nih. Subnet 1 sampai 2 pasti memiliki jumlah subnet 1. Memiliki subnet mask pastinya nih 255.255.128.0 atau 17 pasti memiliki host 32766. Nah, ini pasti sama kayak di kelas A nih. Di kelas A itu dimulai dari yang 9 nih, jumlah subnet 9 pasti sama nih, dimulai dari kelas B. Ada di kelas B yang di pertama. Di dalam 1 sampai 2 subnet memiliki subnet segini, pasti mempunyai subnet mask 255.255.255.128 atau 25 ini memiliki host 126. Nah, adapun subnet yang 3 sampai 4 nih. Nah, memiliki subnet 5. Memiliki subnet 2. Nah, itu pasti memiliki subnet mask 255.255.255.224 atau 27 memiliki host 62. Komputasi awan atau cloud computing adalah proses di mana internet digunakan sebagai pengelolaan data dan aplikasi. Nah, di mana si user ini memiliki hak akses login. Itu adapun karakteristik layanan dari cloud computing. Yang pertama itu ada on demand self service. Itu di mana pengguna dapat
memesan dan mengelola layanan tanpa harus berinteraksi dengan manusia, dengan si punya layanan. Terus adapun yang kedua itu ada broad network access. Itu di mana layanan yang terhubung itu harus memiliki layanan internet supaya bisa mengaksesnya. Nah, adapun yang ketiga itu ada resources pooling. Itu di mana penyedia layanan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di suatu atau di berbagai lokasi data center. Nah, adapun yang keempat itu ada rapid elastis. Itu di mana kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik di dalam penambahan ataupun pengurangan data. Nah, adapun yang terakhir itu ada measure service. Itu di mana sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimalkan oleh si penggunanya. Terima kasih. Adapun soal yang terakhir itu cara membangun firewall. Itu yang pertama itu menentukan topologi. Nah, itu dalam membuat firewall itu apa mau digunakan topologi apa sih untuk membangun sebuah konfigurasi si firewall. Nah, itu adapun yang kedua menentukan kebijakan policy. Itu atau ditentukan untuk mengatur aturan yang diberlakukan. Nah, adapun yang ketiga menentukan service yang boleh atau tidak boleh digunakan oleh si firewall. Nah, adapun yang keempat ini menentukan user policy. Nah, ini siapa aja sih yang boleh mengakses firewall kita? Nah, adapun yang keempat itu menentukan kebijakan, aturan atau prosedur dalam mengimplementasi sebuah firewall. Setelah semua aturan, kebijakan, dan user diidentifikasi. Adapun yang terakhir nih, setelah semua berjalan nih, selanjutnya melakukan sosialisasi terhadap apa yang harus dilakukan di dalam firewall, sehingga user tidak merasa bingung dalam mengaksesnya.